Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semua, pada hari ini sudah bisa hadir pada pembelajaran. Ya, hari ini kalian tetap bahagia kan? Tetap semangat? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Kalau saya lihat itu senyum-senyumnya lebar-lebar, ya senyumnya lebar-lebar. Ya, hari ini kalian bahagia semua. Ya, seperti SpongeBob yang ada itu, dia selalu ceria. Ya, karena ada imajinasi. Ya, kalau kita lihat SpongeBob itu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya kita berdoa. Nanti doa yang akan dipimpin oleh Titik. Silakan Titik untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, Pak. Terima kasih, teman-teman. Marilah sebelum kita melakukan proses pembelajaran daring ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan agar proses kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Titik yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini ya. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita harus kita mulai dengan berdoa. Ya, mudah-mudahan dengan doa itulah ya sebagai wujud ya kita takwa kita kepada Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, ya ketika memulai pembelajaran itu harus dimulai dengan berdoa ya. Terus selanjutnya ya, hari ini sebelum mulai pembelajaran juga saya ingin melihat kehadiran kalian. Kalau yang di layar ini kan masih belum terlihat semua. Ada tidak hari ini yang tidak bisa hadir? Ada? Ada, Pak. Siapa? Widiawati sakit, Pak. Widiawati sakit, Pak. Oh, Widiawati sakit. Ya, kira-kira sakitnya ada yang tahu? Katanya demam, Pak. Oh, demam. Ya. Nanti ingin ya kalau sekalian sebagai teman yang baik, teman yang perhatian, ya nantilah setelah sholat asar, ya kalian sambil jalan-jalan sore, kalian bermainlah ke rumah Widiawati yang sedang sakit, jenguklah, ya ini ya. Dan kita yang masih sehat, ya agar kita selalu menjaga kesehatan, ya, dan kita mensyukuri apa keadaan kita sekarang sehat ya, karena dengan sehat kita bisa melakukan banyak hal ya, meskipun kita memiliki harta yang berlimpah, ilmu yang melimpah, tapi kalau kita dalam keadaan sakit kita tidak bisa melakukan apapun ya. Ya, selanjutnya ya ini ya materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita akan belajar tentang teks prosedur ya. Ya, kalau sebelumnya kita belajar itu tentang cerita fantasi, ya maka pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur, ya. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, dan kompetensi yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ya peserta didik dapat menemukan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan membuat sesuatu. Dan yang kedua adalah membandingkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan membuat sesuatu, itu tujuannya. Nah, ini untuk beta konsep untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kita akan mempelajari tentang pengertian, tentang jenis teks prosedur, tentang cara, itu ada 3, cara melakukan sesuatu, cara membuat sesuatu, dan cara menggunakan sesuatu. Nah, nih kira-kira ya ada tidak yang tahu tentang apa itu teks prosedur? Lan, ada yang bisa? Ada yang tahu tidak tentang teks prosedur?
Lan. Yori silakan menjawab. Ya, terima kasih Pak. Teks prosedur itu yang saya tahu tentang cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, Pak. Oh, bagus. Nah, ya bagus Ya. sekali, benar. Ya, terus ada yang lain tidak? Apa itu teks prosedur? Saya, Pak. Ya, silakan, silakan. Ya Pak, isinya langkah-langkah yang sistematis Pak. Ya, bagus. Ya, satu lagi saya minta siapa yang ingin menyampaikan. Saya, Apa Pak. itu teks? Ya, silakan, Ibu Titi, silakan. Ya, Pak. Kalau menurut saya, teks prosedur itu teks yang berisi tentang langkah-langkah melakukan sesuatu atau langkah-langkah membuat sesuatu, Pak. Ya, ini semua jawabannya itu adalah ya benar, ya. Coba kita lihat kembali ya. Nah, kita lihat kembali apa itu teks prosedur. Nah, kita lihat. Nah, ini saya menampilkan ada dua gambar. Ya, ini. Pertama itu tentang cara memakai masker. Dan kedua tentang resep sup ayam daun kelor. Ya, ini. Karena kalau di musim pandemi ini biasanya kita sering ya melihat ada baliho-baliho yang tentang tentang pencegahan COVID itu dengan menggunakan masker yang benar. Dan juga kalau mungkin yang perempuan ketika masak itu sering menggunakan penyedap rasa, Royco, Masako, di bungkus belakangnya di situ biasanya ada ya membuat bakso, terus membuat mie dicampur sayur apa ya banyak ya yang kita lihat. Nah itu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah dari penjelasan tiga orang tadi pendapat ya atau pemahaman tiga orang tadi dari pendapatnya Yori, pendapatnya Titi ya dan pendapatnya Sela. Nah ini dan juga lihat dari gambar ini. Nah, nih ya jadi lihat ya untuk prosedur nih ya teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Dan ini ya ini prosedur. Apa tadi Beni? Prosedur Beni? Teks prosedur Beni? Menentukan langkah-langkah Pak atau cara yang akan dilakukan. Oh. Iya, ya ternyata ini sambil melihat-lihat keluar. Jadi ketika saya jelaskan kurang fokus ya. Ya, selanjutnya kita akan lihat ya dari tes prosedur itu ada jenisnya, jenis prosedur ya isinya. Ya. Yang pertama prosedur ada teks prosedur untuk memandu menggunakan sesuatu ya seperti ya menggunakan masker, cara mengenakan jilbab, cara mengoperasikan komputer dan yang lainnya ya yang sering kita jumpai. Terus yang kedua ada teks prosedur untuk memandu membuat sesuatu. Contohnya memasak, ya, cara memasak tadi ya memasak yang bakso dan sebagainya, terus membuat kue, terus yang lainnya. Ataupun bisa cara membuat layang-layang. Ya, kalau anak-anak kecil itu kan sering ya mereka ada cara membuat layang-layang. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada teks prosedur untuk memandu melakukan suatu kegiatan. Ya, melakukan suatu kegiatan ya. Nih, contohnya ada cara pemanasan dalam senam. Ya, ada cara pemanasan, cara untuk menari, gerakan tari dan lainnya. Nah, untuk isinya, kira-kira isinya ada yang tahu tidak? Tadi, kalau di gambar awal tadi saya tampilkan, cara menggunakan masker yang benar, ya, cara menggunakan memasak, ya, Masak mie. masak mie itu tadi. Kira-kira isinya itu apa? Mungkin Rizky sudah bisa menyebutkan kira-kira isinya. Isinya itu di situ yang menggunakan masker ya caranya. Jadi kita harus menggunakan masker tuh maskernya yang dipakai yang mana. Kemudian kalau yang mie
Caranya yang bahan-bahannya perlu disiapkan dan yang dimasukkan apa dulu, kemudian bisa dicampur dengan bahan lainnya. Itu Pak yang saya pahami, Pak. Oh ya, bagus ya. Terus ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Pak, Mungkin dari ya silakan. ya isi teks prosedur itu isinya tentang instruksi Pak, perintah Pak. Oh ya, bagus. Ada instruksi ya. Terus tadi ada bahan. Terus tadi ada cara melakukan atau disebut dengan langkah-langkah. Ya, ini untuk isinya coba kita lihat. Untuk isi, yang pertama itu ada judul. Ya sih tadi di atas kan, atas ada cara menggunakan masker yang benar. Itu pasti yang pertama. Terus yang kedua, itu ada cara memasak. Tadi cara memasak kelor. Itu ada yang pertama ya. Terus yang kedua, ya ini nih judul. Nah ini judul itu bagian teks berisi kata kunci menunjukkan adanya langkah-langkah untuk membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Kata yang sering digunakan, ya ini pada nanti ini yang menjadi ciri khas pada judul teks prosedur. Ya ada kata pertama biasanya menggunakan cara, bisa juga tahapan, tahapan dalam memperpanjang surat izin mengendara atau SIM. Ya bisa, atau alur. Ya bisa juga kadang ada yang menggunakan kata alur. Ya alur pembuatan SIM baru. Oleh kalau kalian sering menjumpai ke ikut orang tuanya membayar pajak, ya bisa melihat mungkin di kantor-kantor pemerintahan itu ada situ gambarnya yang harus setelah ini kemana ya dan seterusnya seperti itu. Nah selanjutnya adalah ada tujuan. Biasanya dalam teks prosedur itu ada tujuan. Ya. Tujuan itu apa? Tujuan itu bagian teks berupa hasil akhir yang akan dicapai atau diinginkan. Ya kalau tadi ya cara menggunakan masker, ya, pasti tujuan yang ditulis di sini adalah bagaimana menggunakan masker yang benar. Ya. Terus yang ini selanjutnya alat dan bahan. Silakan untuk alat dan bahan, Yori bisa membaca, silakan. Alat dan bahan dibaca apa isinya? Baik Pak. Alat Silakan. merupakan rincian alat dan bahan yang diperlukan selama proses kegiatan melakukan atau membuat sesuatu agar mencapai tujuan akhir. Ya, ini alat ya, dan bahan, yaitu bahan rincian alat dan bahan diperlukan selama proses kegiatan melakukan atau membuat sesuatu agar mencapai tujuan akhirnya. Nah, tadi kalau masak berarti tujuan akhirnya masakannya sampai matang, ya, tidak setengah-setengah. Kalau membuat wadai sampai membuat kue, itu berarti kuenya sampai dihidangkan, biasanya seperti itu, ya. Terus selanjutnya, ini langkah-langkah. Mungkin bisa dibaca, ada titik, silakan. Langkah-langkah itu apa? Baik, Pak. Langkah-langkah merupakan urutan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu, Pak. Ya, terima kasih, bagus ya. Ini adalah langkah-langkah. Jadi langkah-langkah itu adalah, kalau dalam teks prosedur itu langkah adalah urutan kegiatan. Setelah kalau dalam memakai masker ya, itu bagian mana dulu yang pertama mungkin ya kita lihat bagian depan dan bagian dalamnya itu yang mana, atau bagian luar dan bagian dalam yang mana itu dilihat ya. Itu di sini langkah-langkah ada diberikan poin-poin seperti itu. Nah nih sampai sini sudah paham atau belum? Paham, Pak. Ya. Sudah paham? Paham, Ya? Pak. Pak. Ya. Ya, Paham, kalau Pak. sudah paham, kita lanjutkan kembali ya. Nah, dan agar lebih paham kita lihat, ya, nanti kita lihat dalam kegiatan selanjutnya untuk menambah pemahaman kalian, ya. Nah ini
nanti ya kalian, nah ini ada 2 teks ya, ini teks 1 cara menggunakan masker tadi ya, cara menggunakan masker. Terus teks kedua itu ini cara memasak ya tadi mengenai cara masak daun kelor tadi ya, daun kelor. Nah ini. Nah untuk ini nanti kalian saya bagi di beberapa kelompok ya, karena jumlah kalian itu ada 20, jadi nanti saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi untuk satu kelompok nanti kalian bisa beranggotan 5 orang ya. Nah ini. Nah, apa yang kalian lakukan nanti dalam kelompok? Yang lakukan pertama adalah kalian mengidentifikasi atau mengidentifikasi isi ya, yang ada pada teks 1 dan teks 2. Nanti teks 1 ditulis ya, isinya itu tentang apa saja. Selanjutnya di yang kedua juga itu isinya tentang apa saja isi dari kedua teks tersebut. Sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang tugas yang harus kalian lakukan? Silakan. Beni mungkin ada ya, Iya, silakan Pak. Beni, silakan Berarti bertanya. kita nanti mengidentifikasi teks prosedur cara menggunakan masker itu ya, Pak? Iya, ada 2. Tadi kan teks khususnya ada 2, ada teks 1 dan teks 2. Nah, kalau teks 1 nanti hasilnya ditulis di kolom pertama. Dan untuk teks kedua nanti ditulis di kolom kedua. Nah, ya, seperti itu ya. Ya, yang lain ada yang ingin bertanya sebelum kita mulai kegiatan diskusi kalian? Saya, Pak. Silakan, Titi. Tugas kita ini langsung kita kumpulkan ya, Pak, sekarang. Nah, tugas ini nanti bisa kalian ya nanti setelah kalian berdiskusi, nanti langsung kalian presentasikan. Kalian sampaikan di hadapan teman-teman kalian hasil kerja kelompoknya. Ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya kalau sudah, nah ya berarti silahkan kalian lanjutkan itu dengan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Ya, saya beri waktu 15 menit cukup. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, cukup. Kalau cukup ya saya tunggu ya 15 menit ya. Kalau masih ada mengalami kesulitan dalam pengerjaan nanti langsung bertanya kepada saya. Saya persilakan. Ya, nih waktu 15 menit sudah berlalu. Jadi sekarang saya minta kalian ya menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, saya minta yang diskusi pertama ya, saya minta dari kelompoknya Titi, silahkan. Silakan. Mohon maaf, Pak. Belum jadi ini kelompoknya saya. Mungkin nanti presentasi kedua, Pak. Ya, kelompoknya Beni, silakan. Baik, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Menurut kami bahwa isi teks itu adalah judul yang teks 1. Kemudian ada tujuan dan langkah-langkah dalam menggunakan benda atau barang. Kemudian teks yang kedua berisi judul dan langkah-langkah mengolah daun kelor. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan untuk hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya untuk kelompok Beni. Ya sudah. Ya. Ada lagi? Ini kelompoknya Titi sudah selesai? Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, di teks 1 judulnya tentang langkah-langkah menggunakan
masker, Pak. Nah, Ya, di sana ada langkah-langkah bagaimana cara kita menggunakan masker dengan baik dan benar. Misalnya ya contohnya silakan. saja, yang pertama, masker harus digunakan dari harus menutup hidung sampai bawah dagu, Pak, di sana. Mungkin cuman itu, Pak. Terima kasih. Ya, ya selanjutnya saya minta ini dari kelompoknya Rizky untuk menanggapi ya presentasi dari kedua kelompok tadi. Silahkan mau menanggapi kelompoknya Beni atau kelompoknya Titi. Saya persilakan Rizky. Kelompoknya Titi, Pak. Ya silakan. Oke, tadi Titi udah nyampein kalau itu apa namanya, cara memakai masker dari hidung sampai dagu. Terus tadi juga di dalam situ ada jangan sampai terbalik pakai maskernya. Nanti yang dalam ke belakang, yang dalam di luar atau yang luar di dalam nanti tidak sesuai dengan langkah yang sudah ada di teks. Kemudian kalau masker itu kalau masker medis sebelum dibuang harus dirobek dulu, Pak, biar tidak disalahgunakan. Itu, Pak, dari kelompok saya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dan juga sudah menyampaikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Nah, selanjutnya ya di akhir ini sampai di sini kan sudah bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. ya, terima kasih. Ya. Nah ini mungkin saya minta Yori ini untuk menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini yaitu tentang isi teks prosedur. Silakan Yori. Baik, terima Yorinya, kasih Pak kesempatannya. Ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama tentang penggunaan masker tadi ya. Ya, penggunaan masker itu sesuai yang dikatakan teman kita tadi si Rizky katanya menggunakan masker itu harus setelah dipakai itu harus dirobek begitu. Kemudian kalau teks prosedur itu adalah untuk supaya kita itu tahu bagaimana menggunakan ini, mana menggunakan itu. Begitu Pak, mungkin itu ya Pak dari saya. Ya, terima kasih ya semuanya ya untuk sudah belajar. Jadi sini ya terakhir ya saya akan memberikan kesimpulan ya untuk penguatan pada kalian bahwa isi teks prosedur ya cara melakukan sesuatu dan cara menggunakan sesuatu itu berupa judul, ya tujuan, langkah-langkah, ya dan itu kalau pertama teks prosedur melakukan sesuatu. Terus untuk teks prosedur membuat sesuatu, nah ini ada beda, itu ada judul, bahan, alat dan bahan tadi dan juga langkah-langkah. Mungkin itu untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk pembelajaran pada minggu ke depan ya, dan juga sebelum kita masuk pembelajaran ke depan, kalian nanti di rumah melakukan pendalaman materi pada hari ini. Ya, pendalaman materi kalian lakukan dengan mengerjakan tugas yang Bapak kerjakan. Nanti kalian mengumpulkannya melalui Google Form saja. Linknya nanti akan saya kirimkan di WA kelompok belajar kita. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar bagaimana menulis teks prosedur. Ya, mungkin sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ya kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tadi ya bisa kita pahami dan bisa kita ingat dan bisa untuk menjadi dasar pemahaman pembelajaran selanjutnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.